Gila ya Pak ya, di 2025 aja ini udah banyak banget orang yang kena PHK. Ya kita bisa melihat mulai dari Sritek, terus kemudian Yamaha Musik, dan terus berentetan banyak perusahaan-perusahaan yang itu sudah tahunan mereka berdiri, akhirnya gulung tikar. Padahal karyawannya itu udah ribuan Pak. Dan jangan salah, besok mungkin ini giliran kamu nih. Dan ini memang sudah diprediksi ya sama channel saya ya, ketika di awal tahun 2024 itu udah sering bilang tuh bahwa di pertengahan 2025 Indonesia ini bakalan menjadi Indonesia yang gelap. Bahkan ada ya di konten saya yang membahas khusus tentang Indonesia gelap. Dan konten itu dibuat ya sebelum adanya tagar Indonesia gelap. Sebelum tagar Indonesia gelap ini viral dan orang demo di mana-mana. Ya nggak tahu ya apakah orang demo ini karena dengerin omongan saya, ya nggak tahu ya. Dan bahkan dari sejak setahun yang lalu ya, saya tuh selalu ya mengedukasi orang untuk ya belilah emas. Bahkan saya sudah ngomong ini sudah setahun yang lalu ya, dimana harga emas pada waktu itu masih sekitaran 1 juta rupiah per gramnya. Dan waktu itu saya memprediksi ya di pertengahan tahun 2025 ya harga emas tuh akan di angka sekitaran 1,6 jutaan. Dan yang terjadi apa? Di awal tahun 2025 angkanya aja udah 1,7 juta. Artinya ini memang akan naik lagi Pak sampai akhir tahun. Dan saya masih tetap ya menyarankan ya buat kalian ini belilah emas. Ya meskipun ini udah agak telat ya, angkanya udah 1,7 juta, mungkin akhir tahun jadilah 2 juta ya. Tapi kalau kalian beli emasnya kayak saya ya, waktu itu masih di angka 800 ribuan. Nah sekarang udah cuan berapa? Jadi kalau beli sekarang pun ya sebenarnya udah terlambat ya, tapi ya nggak apa-apa lah daripada ketinggalan cuannya ya. Sekarang masalahnya gimana caranya kalian bisa ngambil keuntungan nih dari hancurnya ekonomi Indonesia, dimana semua makin mahal dan rupiah makin melemah kalau kalian kena PHK. Jadi mau nggak mau ya, suka nggak suka ya, buat kalian yang masih menjadi budak korporat, ya pertahankan posisi kalian, jangan sampai kena PHK. Karena tujuannya apa? Ya tujuannya agar kalian tuh tetap bisa makan dan tetap bisa konsisten nabung. Karena nabung ini di zaman sekarang penting banget. Apalagi nabungnya nabung emas. Atau kalau gaji kalian ini dalam bentuk dolar, ya otomatis kalau nggak dicairkan ya otomatis kalian punya falas. Jadi buang dulu ya pikiran buat staycation, jalan-jalan. Ini terutama bagi yang cewek nih, seneng banget ya kalau nyuruh cowoknya jalan-jalan, padahal jalan-jalan tuh nggak habisin duit Mbak. Dan ayolah kalian support pasangan kalian, cowok kalian atau suami kalian, biar nggak expend too much ke buat hal-hal yang nggak guna. Apalagi tiba-tiba upgrade handphone, nah ini tambah nggak guna lagi ya. Ya apalagi cuman gara-gara buat pamer pada saat lebaran. Itu loh jualan mobil loh, mobil bekas ya, itu rame loh 10 hari sebelum lebaran ini. Buat apa? Ya cuman buat pamer aja orang-orang di desa. Jadi ini nggak penting banget ya. Kondisi negara lagi kayak gini, ekonomi lagi kayak gini, pamernya nanti dulu aja lah. Karena kalau dibilang kalau kita stop semua peredaran dan nabung, lah kan uang nggak muter dong. Ya emang, dan itu yang mikirin buat orang kaya aja ya, buat kita-kita ini yang penghasilannya UMR lebih dikit. Jadi mending nggak usah aneh-aneh lah ya. Kalau ada uang sisa ya beli aja emas dulu dan pertahankan pekerjaan kalian sekarang ini. Nggak usah aneh-aneh lah, nggak usah minta yang aneh-aneh lah ya. Apalagi tiba-tiba minta naik gaji, aduh jangan. Nggak kena giliran PHK aja udah bagus banget ya. Dan kena PHK itu nggak enak Pak. Dan ini saran ya buat kalian ya dari orang yang sudah kena PHK nih. Tips apa sih agar kalian ini bisa terhindar dari PHK? Minimal nggak dilirik sama HRD lah menjadi list PHK gitu, enggak. Ya sebelum itu biar intronya lewat dulu ya. Nah gimana sih caranya agar orang ini bisa terhindar dari PHK? Nah saran yang paling benar itu adalah saran dari orang yang sudah kena PHK. Contohnya saya ya. Jadi kalau kamu kejegur kolam nih, orang yang tahu dalamnya, kolamnya itu seberapa dalam, yaitu orang yang sudah kejegur duluan, bukan orang yang nontonin dari atas. Nah sekarang pertanyaannya kenapa sih dulu saya bisa kena PHK? Nah ini sebenarnya ceritanya sudah beberapa tahun yang lalu ya, tapi ya saya pikir masih relevan lah ya. So yang pertama, nah ini penting ya, itu kalau kalian punya posisi yang bagus. Jangan dikira ya punya posisi yang bagus ini aman.
Karena apa? Ya karena yang paling ngeri dari posisi bagus itu kalau kalian disikat sama anak buah sendiri. Karena apa? Ya di kondisi kayak gini ya, semua orang itu bertahan hidup tuh. Bisa jadi kerja anak buahmu ini kan jelek ya, dan kalian sebagai SPV atau sebagai manajer ini kan belain anak buah ya. Kan ya biar bisa jadi bapak dan ibu yang baik ya buat anak-anaknya ya. Anak-anaknya tuh karyawan. Nah ini bukannya didukung sama anak buah. Nah kalian malah sebagai pimpinan mereka, ini kalian malah bisa dicepuin nih sama anak buah sendiri. Tujuannya apa? Ya biar si dodol ini yang kerjaannya jelek ya, ini bisa menggantikan posisi kamu. Atau ini adalah salah satu jalan dia biar dia bisa bertahan di perusahaan tersebut. Ya intinya survival lah ya Pak. Ngeri kan ya? Ya namanya juga kerja di perusahaan ya. Apalagi zaman sekarang ya, semuanya serba sikut-sikutan Pak. Yang penting bisa bertahan. Yang kedua, kalian ini harus hati-hati ya kalau gaji kalian ini termasuk angkanya besar. Karena apa? Ya karena sebenarnya gaji itu konfidensial ya. Nah kalau kalian nggak ngerti apa itu konfidensial itu rahasia Pak. Rahasia. Nah yang namanya gaji itu nggak boleh ya sampai diketahui orang lain. Temen sebangkumu aja mungkin nggak boleh tahu tuh gajimu berapa. Karena apa? Karena nggak semua orang di level yang sama itu punya gaji yang sama. Karena gaji ini tergantung skill kamu pada saat negosiasi. Bisa aja gaji kamu karena negosiasi kamu bagus, gaji kamu ini di atas teman-temanmu yang lain. Dan ini jadi penyakit Pak. Karena di Indonesia yang ada, orang tuh nggak seneng orang lain lebih bahagia dari dirinya sendiri. Kebanyakan orang itu seneng kalau orang lain itu lebih di bawah dia atau lebih menderita dari dia. Nah, apalagi kalau ketahuan bos kamu, aduh ngeri itu. Karena bisa jadi gajimu ini mepet-mepet sama gaji bos kamu. Karena gini loh, ketika orang ini tahu ada staff yang gajinya ini di atas rata-rata, bisa jadi orang tersebut ini nggak suka sama kamu Pak. Padahal alasannya tuh nggak jelas ya, nggak sukanya kenapa. Padahal di kantor kamu humble, di kantor kamu baik, tapi orang-orang nggak suka sama kamu ya karena gajimu gede. Dan yang paling parah ketika ketahuan gajimu tuh gede, ya ini kamu bisa ditumbalkan di dalam tim. Jadi menjadi orang yang selalu disalahkan terus, ya karena iri dengki ini ya. Nah yang paling penting juga, ini jangan sampai gajimu ini ketahuan sama HRD ya. Karena apa? Kalau ketahuan gajimu ini di atas rata-rata staf lainnya, nah ini bisa jadi kamu akan jadi tumbal PHK di bulan berikutnya. Karena gini, tidak semua HRD itu hafal ya berapa jumlah gaji semua karyawannya. Apalagi karyawannya itu udah ribuan ya. Kenapa? Nah, karena gaji itu beban Pak di perusahaan Pak. Dimana saat ini banyak perusahaan itu diwajibkan untuk efisiensi cost. Dan cost terbesar dalam perusahaan, coba tebak apa? Ya gaji pegawai Pak. Jadi hati-hati ya buat para istri nih, yang penting nih, ini istri yang paling bikin celaka suaminya ya. Para istri kalau tahu gaji suamimu tuh besar, ya udah kamu diem aja. Jangan malah update di sosmed, ini jangan ya. Karena jangan jadi istri ini harus pinter. Jangan goblok-goblok banget. Bangga suaminya gajinya gede, update di sosial media. Kalau ketahuan HRD, oh bisa aja suami kamu ini jadi list berikutnya nih buat kena pecat. Dan yang paling bajingseng ya, ketika kamu udah diem, ternyata yang spill gaji kamu itu adalah HRD-mu sendiri. Nah, ini parah banget sih jadi HRD ya. Dan memang kasusnya ada. Dan maaf loh Pak, HRD-HRD yang kayak gini tuh kerjanya sangat-sangat tidak profesional sekali. Dan wajib dipecat duluan nih HRD yang modelan kayak gini. Yang ketiga, saat ini tuh perusahaan-perusahaan itu suka sama efisiensi dalam bentuk apapun ya. Mereka akan selalu hire gaji pegawai yang lebih rendah, atau ya yang mau lemburan, atau ya orang-orang yang loyalitasnya tinggi. Nah sementara ada jalan nih buat kalian yang nggak harus juga sih dibayar rendah, atau nggak harus juga pulang jam 12 malam demi loyalitas ya. Dengan cara ya ini kamu upgrade skill kamu nih. Terutama buat kamu yang kerja jadi pegawai yang skillnya tuh biasa-biasa aja, ya tambahin skill yang lain, upgrade ilmu kamu. Tujuannya apa? Ya tujuannya biar kamu itu anti pecat. Gimana perusahaan bisa pecat kamu kalau kamu pegang 2-3 jobs? Perusahaannya mikir dong, wah ini
gaji satu orang setara sama gaji 3 orang. Ya meskipun banyak Gen Z ya yang nggak akan setuju soal ini, tapi buat para milenial zaman dulu ya, termasuk saya milenial, ya nggak masalah kerja double job, 3 job, itu nggak ada masalah. Yang penting istri dan anak makan di rumah. Ya meskipun pada saat itu ketika saya kerja di corporate, double job, triple job, itu saya belum nikah ya. Tapi ya gimana ya, ya ini fakta dan harus dilakukan pada zaman sekarang. Karena kalau kalian nggak punya skill tambahan, ya ketika kena PHK selesai pak. Apalagi kalau misalkan umurnya udah tua, no skill, nggak mau belajar lagi, ya udah selesai pak. Karena gini loh, kenapa skill itu penting? Ya, karena skill itu melekat pak. Contoh saya dulu ketika SMA ini belajar ya tentang skill design. Dibelikan tuh sama orang tua komputer tuh di zaman itu ya. Apakah skill ini kepake buat kerja? Ya enggak, karena ketika saya lulus kuliah itu kerjanya enggak di bidang desain. Dan itu udah lebih dari 10 tahun ya saya kerja tidak di bidang desain. Desainnya kemana? Ya cuman jadi hobi aja. Kalau misalkan ada teman-teman yang minta bantuan buat desain ya saya kerjain tuh. Kalau misalkan ada yang minta saya open commission ya saya kerjain itu projectnya. Ya gitu-gitu aja. Hanya untuk hobi. Nah ternyata ketika saya dulu kena PHK, skill inilah yang sangat membantu buat makan, buat cari uang, buat terus bisa menghidupi keluarga ya. Anak, istri tetap bisa makan dengan nyaman. Dan itu saya nggak berhenti loh, karena setelah itu saya tetap tuh belajar animasi. Dan kalian harus tahu yang namanya desain dan animasi itu 2 hal yang berbeda pak. Dan alhamdulillah skill animasi yang baru aja dipelajari ini sekarang juga sudah bisa menghasilkan cuan. Nah sekarang lagi belajar soal Blender nih, yang nggak selesai-selesai ya, karena sumpah susah banget pak kalau untuk Blender ya. Dan saya salut nih buat teman-teman yang sudah bisa Blender jago, bikin animasi 3D, wah itu keren banget pak. So intinya dari skill aja ini sebenarnya kamu bisa dapat cuan pak dari sana. Jadi nggak harus menjadi budak corporate. Karena nggak ada yang tahu kapan kamu akan kena PHK. Dan ketika itu terjadi, ya kamu udah siap pak. Nah ini penutup nih, ada yang tanya ya, gimana pak untuk belajar skill? Orang saya aja komputer nggak punya. Nah ini bisa dibilang mental block ya. Karena Canva itu bisa kamu buka tanpa pakai komputer. Canva itu bisa dibuka pakai handphone aja. Dan CapCut atau CapCut ya, itu bisa kamu jalanin di handphone tanpa harus punya komputer. Jadi sebenarnya bisa tuh kamu pakai handphone buat kerja. Tapi kalau kamu ingin menjadi profesional di bidangnya ya sebaiknya kamu beli laptop lah ya. Atau kalau dananya itu sedikit, cuman 2-3 jutaan ya beli iPad masih worth it lah ya. Jangan tablet Android ya, tapi wajib iPad. Dan iPad harga 3 jutaan ini sudah sangat pantas ya, sudah sangat layak speknya buat kamu belajar Canva, Figma, atau belajar edit video pakai CapCut. Lagian skill itu nggak harus di bidang desain dan animasi ya, karena banyak skill-skill lain yang orang lain belum tentu bisa. Misalkan skill benerin AC, benerin kulkas, benerin TV, atau ya skill benerin handphone. Nah ini nggak semua orang mau. Karena apa? Ya karena takut rusak pak. Meskipun ya tutorialnya tuh banyak ya di YouTube ya. Tapi ya nggak semua orang berani DIY, do it yourself. Jadi ya terserah mau di-upgrade punya skill apa. Sambil kerja nih sebelum nantinya kena pecat. Jadi kalau misalkan ketika nantinya kamu beneran kena pecat ya ini amit-amit ya. Jangan sampai lah kalian ngalamin seperti saya ya. Nah ketika kamu kena pecat nantinya ini nggak perlu kalian demo-demo nggak jelas di depan perusahaan yang mau gulung tikar. Karena demoin minta terus dipekerjakan di perusahaan yang mau bangkrut itu kebodohan pak. Emangnya kamu mau dipekerjakan tanpa digaji? Karena gini loh, kamu itu dipecat ya sama pabrik kamu ya karena pabrik kamu itu nggak bisa lagi bayarin gaji kamu. Jadi ngerti ya, jangan lagi itu demo-demo di depan perusahaan, di depan pabrik buat gak dipecat, karena itu percuma pak, gak guna itu. Jangan dikira kamu akan punya nasib yang sama seperti Sritek. Kalau Sritek tuh soal lain pak, karena presiden kita pada waktu itu sudah kebacut ngomong tuh bahwa Sritek itu gak akan bangkrut ya. Ketika bangkrut beneran ya
otomatis ya presiden kita tuh bertanggung jawab ya atas omongannya. Sementara kalau kamu bukan perusahaan Sritek ya jangan ngarep Pak, sia-sia dan amit-amit ya sampai kena PHK. Karena apa? Karena ketika kamu kena PHK itu kamu akan bicara pada diri kamu sendiri. Wah, besok udah nggak ngantor ya. Saya terakhir salah apa sih kok kena PHK? Apa kemarin bahas ini itu sama si bos ya? Apa karena ada yang lebih pinter dan lebih muda ya? Ya intinya semua pikiran itu akan muncul ya ketika kamu terkena PHK. Dan itu semua saya sudah ngalaminya Pak. Nggak enak, serius. Ya jadi kepikiran nih, karena tadi bahas soal demo-demo ya. Apakah RUU Anbu di Konoha yang sekarang itu sudah disahkan ya menjadi undang-undang Anbu ya? Apa karena Hokage kita itu tidak mau adanya demo-demo lagi? Jadi ketika demo itu kamu bisa aja disikat nih sama Anbu nih langsung nih. Jadi menurut kalian gimana Pak? Seru nggak sih bahas undang-undang Anbu ini? Karena terus terang ya saya ngomongnya nggak bisa belak-belakan nih, karena ya udah banyak konten kreator lain yang di-ban akunnya gara-gara bahas Anbu ini. So setuju nggak buat konten berikutnya kita bahas tentang undang-undang Anbu? Ya kalau setuju tulis di kolom komentar ya.